Ada gentar atau gimana? Buat apa gentar? Bajang Lombok selalu di depan. Bajang Lombok selalu depan ya? I'm not a gay, bro. Not like your face. Your face just like a Bagas Dribble, bro. Kan saya cuma ngolok doang. Gak apa-apa dong. Buat apa ngolok kayak gitu? Ya, ya nggak apa-apa. Yang Cuma punya, pengen- yang punya AKA aja dia mendukung Ya udah sih. dan dia mensupport. Kalau dia mensupport, ya saya sebagai orang biasa, ya saya juga pengen mengkritik. Let's go. Rasain Dan bisa di teman-teman saya 27 April. Ya udah. Tadi Sida yang bilang sendiri kan, teman-teman Sida sendiri yang bilang katanya. Banyak sekali orang. Nah, Orang. ya kenapa dia ngomongnya ke Sida bukan ke saya? Yuh, mana sih tahu? Son of a bitch. You wanna fight with me, bro? Come on, fight with me, fight with me, bro. Tenang dulu, come on. tenang dulu. Tunggu 27 April ya. Tenang dulu. Tunggu 27 April. Oke, kembali dengan saya Narendra Hasan dengan founder Punchline Corner Promotion. Kali ini kita sudah kedatangan dua fighter kita ya, yang bisa dibilang partai sangat panas di Lombok. Oke, selamat datang Hendrik, selamat datang Haikal. Siap. Apa kabar kalian berdua? Ya lumayan baik lah untuk saat ini. Bukan lumayan lagi, sangat baik. Sangat baik. Oke. Untuk pertanyaan pembuka, Hendrik nih, kamu bisa dibilang bodybuilder ya? Gak juga sih. Enggak juga ya. Tapi banyak juga yang bilang kamu bodybuilder dan agak sedikit wibu. Gimana tuh tanggapan kamu sama orang-orang yang bilang kamu sedikit wibu dan bodybuilder? Wibu. Kalau untuk wibu sendiri ya, saya juga ada keturunan Jepang sih. Jadi ya, wibu nggak wibu gitu. Dan saya bodybuilder ya cuman ikut setahun dan bela diri saya udah dari lama sekali, udah dari saya SD, saya udah ikut Kyokushin. Habis itu saya udah ikut Muay Thai dan saya udah ikut boxing. Muay Thai saya menang 2 kali, itu juara 1 dan boxing juga juara 1. Habis itu saya terakhir wushu di 2022 kejurnas Piala Presiden, itu terakhir juara 2 itu saja. Kalau untuk bodybuilder baru pertama kali dong. Baru pertama kali. Baru Ya? pertama kali. Oke. Dan gimana Haikal? Untuk kamu, tanggapan kamu tentang kata-kata dia dengan banyak sekali prestasi yang sudah dia dapat, gimana? Ada gentar atau gimana? Buat apa gentar? Bajang Lombok selalu di depan. Bajang Lombok selalu depan ya? Bajang Lombok. Bajang Sukabumi gitu, Mas. Suka cowok ya? Suka cowok cuman karena muka? Enggak, bro. Saya juga punya cewek. I'm not a fucking bitch. Oke. I'm not a gay, bro. Not like your face. Your face just like a Bagas Dribble, bro. For real. For real. For real, bro. For real, you like a fucking Bagas Dribble, bitch. Son of a bitch. You wanna fight with me, bro? Come on, fight with me, fight with me, bro. Tenang dulu, tenang dulu. Tunggu 27 April ya. Tenang dulu. Tunggu 27 April. Tunggu. Oke. Untuk menghangatkan, gimana Haikal? Kemarin latihan cukup keras juga ya. Bisa dibilang kayak gitu. Pastinya. Dan kemarin Edric ejek kamu dengan sebutan sosokan makin nama Uncle Kong. Nah, gimana tuh? Singkong. Yang punya nama aja nggak ada masalah. Ya udah sih. Kan saya cuma ngolok doang. Gak apa-apa dong. Buat apa ngolok kayak gitu? Ya. Ya gak apa-apa. Yang Cuma punya, pengen yang ngolok. punya AKA aja dia mendukung Ya udah sih. dan dia mensupport. Kalau dia mensupport, ya saya sebagai orang biasa, ya saya juga pengen mengkritik doang. Let's go. Rasain Dan bisa di teman-teman saya 27 April. Ya udah. Come on, fight me, bro. Let's go. Come on, fight me. I'm a heavyweight champion, bro. Oke, dan juga kamu kemarin katanya diejek gendut tuh. Gimana tanggapan kamu sama dia? Di boxing badan bukan alasan, bro. Ya, itu dia. Gimana Edric tanggapan kamu? Gak ada tanggapan sih kalau untuk itu. Gak ada tanggapannya. Gak males juga sih kalau dibahas. Dan untuk Haikal lagi nih, diem-diem latihan nih, kenapa tuh? Diem-diem latihan, gak pernah ngupload tentang latihan, gimana tuh? Kan Edric kemarin sempat ke Bali juga kan, Iya. untuk latihan segala macam, dan dia buat konten dengan banyak sekali fighter di Bali. Kenapa kamu itu memilih untuk diem aja? Karena tidak bisa berbicara. Lagi puasa juga, puasa puasa. ngomong juga. Pas ngomong. Baru tahu sih. Biasanya nggak ada gitu. Ngapain saya kasih tahu kamu? Ya, gak ada yang minta tahu, bro. Gak ada yang minta, bro. Gak ada yang minta. Kalau lu diem ya udah diem aja. Gak ada yang pengen tahu juga. Jadi kamu memilih diem ya? Diam saja.
Lihat hasilnya berarti. Ya, hasilnya ada. Edric, kemarin kamu sempat latihan sampai ke Bali ya? Ya, Untuk apa tuh? Buat nakutin Haikal atau gimana? bukan pengen nakutin sih. Soalnya udah sering nakutin anak kecil. Nanti kan pipis di celana dia kan. Takut saya. Anak sekecil kayak ini. Anak kecil ya? Anak kecil. Gimana tanggapan kamu dibilangin anak kecil sama dia? Nggak ada tanggapan sama sekali. Umur Kita sih gede ya. buktikan. Umur sih gede ya. Tingkahnya kayak bocah aslinya. Teman-teman saya juga bilang gitu soalnya. Yuh, teman-teman saya yang saya bingungin tuh banyak sekali yang nge-DM. Dia apa? Banyak sekali ejekan-ejekan tuh. Buat kamu ya, bukan saya, buat saya. Kok DM-nya ke kamu? Ke saya dong harusnya. Kalau teman-temanmu berani DM saya dong. Kalau mereka berani ya, kalau mereka berani. Tapi mereka apa penting? Gak berani sama sekali ke saya. Coba aja suruh teman-temanmu kalau berani, coba langsung DM saya. Kalau mereka pengen yang berantem, ayo gas. Kalau pengen diajakin ngomong baik, ayo gas. Mau temanmu juga, kenapa dia malah DM kamu? Harusnya DM ke saya. Kalau mereka berani, benar-benar berani sama saya, coba DM ke saya caranya, jangan ke kamu. Itu bukan teman saya, tapi orang-orang yang saya nggak kenal, bro. Tadi Sida yang bilang sendiri kan, teman-teman Sida sendiri yang bilang katanya. Banyak sekali orang. Nah, Orang. ya kenapa dia ngomongnya ke Sida bukan ke saya? Yuh, mana saya tahu. Ngejelek-jelekin saya tapi ke kamu. Di komen kan banyak gitu. Ya, di komen emang banyak teman-teman. Oke, jadi sekarang seberapa pede kalian untuk menang? Kalau PD nggak tahu ya, soalnya saya nggak mau meremehkan lawan juga. Saya respect kepada Anggalkom juga, karena kita fight ya pengen tahu potensi kita juga di mana gitu. Gitu sih. Kalau kamu gimana? Pastinya 100%. 100%. Ada ketentuan KO di ronde berapa? No one knows. Saya nggak tahu. No one knows. Kalau kamu? Percuma kalau kita ngomong ronde 1, ronde 1, ronde 2, tapi ujung-ujungnya yang ini kalah, yang itu kalah. Modal ngomong doang itu jadinya. Jadi kita lihat aja nanti diri, gak ada yang tahu, bro. Gak ada yang tahu. Kalau kamu gimana? Ada nggak dari ronde 1 sampai 3 ketentuan untuk DKO? Tapi pastinya ronde berapapun itu ada celah. Ambil. Pasti. Dan kita tahu juga ya, kamu masih sekolah juga ya. Kamu masih sekolah dan Baru kelas 1. Baru kelas 1. Baru kelas 1. Kenapa kamu pede ngelawan Haikal? Karena ya saya atlet. Apapun lawan saya tetap lawan. Ada lawan ya saya gas. Haikal, kenapa kamu pede menerima tantangannya dia? Buat mengukur diri sendiri juga sih. Percuma kan latihan aja, nggak pernah fight. Oke. Dan gimana nih? Kemarin masih diperdebatin banget tentang panggilan Uncle Kong itu. Itu Uncle aja. Singkong maksudnya? Oke, Oh. Uncle Singkong gimana? Apa nih? Gimana pendapat kamu tentang ejekan? Kamu dibilang Uncle Singkong lah, si gendut lah, si Ada apa? Itu pujian loh, itu pujian. Oh, itu pujian. Ya karena saya beli singkong tuh di depan rumah saya banyak soalnya. Itu langganan saya, makanya saya sering manggilnya singkong keju. Emang fakta sih. Nggak ada tanggapan buat itu. Udah kebal. Udah kebal ya? Jadi kalau kalian kalah di pertandingan ini, semua orang bakal tahu nih siapa pemenangnya. Andaikan salah satu dari kalian bahkan kalah, apa tanggung jawab yang bakal kalian lakuin? Tanggung jawab. Ya ada kesepakatan juga sih. Nggak ada kesepakatan ya? Gak ada kesepakatan. Nggak ada. Menang kalah ya udah it's okay. It's okay. It's okay. Kenapa kamu pede banget buat nantengin Haikal? Apa ya? Karena bukan pede apa gimana ya, pengen ada lawan aja, pengen ada lawan karena udah lama sekali nggak bertanding, itu pun 3 tahun lalu. Kalau kamu kenapa kamu pede banget nih nerima dia? Ya itu, cari lawan juga kan saya Cari kemarin. lawan juga ya. Oke, mungkin sekarang kita beralih ke pertanyaan yang lebih agak menenangkan ya kawan-kawan. Beberapa fighter menggunakan doping atau trik curang buat menang nih. Kalau ada, dan menurut kalian, ada nggak di antara kalian yang pernah memikirkan buat cara itu? Pakai Tidak. doping enggak sih? Nggak ada ya? Sama sekali enggak. Itu soalnya apa ya? Ada risiko yang harus kita tanggung sendiri. Itu dari tubuh kita juga jadi nggak seimbang jadinya karena udah kebiasa pakai doping kan. Itu nggak baik. Oke. Jadi ada nggak momen dimana kalian benar-benar ragu nih buat ngelawan lawan kalian? Tahu. Nggak ada. Karena kita nggak pernah tahu juga. Seberapa pede kamu?
100%. Kan udah saya kasih tahu. 100%. 100%. Pastinya. Saya 101 sih. 102 ada. 103. 105. 250. Oke. Jadi mungkin cuma itu ya untuk podcast kali ini. Terima kasih semuanya. Selamat menonton pertandingan di 27 April mendatang. See you on the fight night. Silakan kalian salaman dulu.